Kompas TV, independen, terpercaya. Pengendara keluhkan proses pemberian surat tilang kendaraan di kantor polisi karena berpeluang terjadinya pungutan liar. Dinas Pertanian Bidang Peternakan Provinsi Gorontalo memastikan ketersediaan sapi kurban aman untuk perayaan Idul Adha. Sejumlah pasangan bukan suami istri terjaring saat Satpol PP Kota Gorontalo melakukan operasi penyakit masyarakat. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, aktivitas tambang pasir galian C di Sungai Bone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo makin meningkat. Meski ada tanda larangan aktivitas tambang, bahkan aktivitas tambang pasir menggunakan alat modern untuk mengeruk pasir. Aktivitas tambang pasir galian C di wilayah Sungai Bone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo terus meningkat. Mulai dari aktivitas manual hingga tambang pasir perusahaan yang menggunakan peralatan modern. Akibatnya berdampak pada kondisi aliran Sungai Bone. Dinas ESDM Provinsi Gorontalo mencatat sebanyak 17 perusahaan yang mengantongi rekomendasi dan izin tambang galian C, dan itu pun diawasi oleh inspektur tambang. Sementara itu untuk penertiban penambang ilegal, Dinas ESDM Provinsi Gorontalo mengaku kerap terbenturkan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang mengais rezeki dari aktivitas tambang pasir ini. Kepala Dinas ESDM juga bilang, aktivitas tambang pasir galian C dilarang keras menggunakan alat penyedot sekalipun mengantongi izin. Sektor tambang pun bekerja hanya pada wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi yang berizin. Maka area yang tidak berizin itu sebetulnya adalah area koordinasi dari APH dan pemerintah daerah. Kalaupun memang ada misalnya oknum-oknum yang mempunyai modal besar atau punya kapital yang besar, tentu lain lagi. Nah, apa yang mereka lakukan yang disampaikan teman-teman tadi, itulah yang menggunakan apakah itu alat sederhana seperti perahu dan skop, tapi ada juga yang menggunakan alkon dan bahan sedotan. Tapi secara umum, secara justifikasinya itu tidak dibenarkan baik oleh Balai Sungai maupun oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sementara itu, Balai Wilayah Sungai atau BWS Sulawesi II Gorontalo pun membenarkan ada beberapa aktivitas tambang pasir yang diduga tanpa izin dan tidak sesuai kriteria. Mulai dari jarak yang tidak sesuai ketentuan, hingga penggunaan alat yang tidak direkomendasikan. Sebenarnya galian C ini kan diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan kan. Pertama sudah seperti yang disampaikan bahwa untuk infrastruktur melintang sungai, dia itu ya ke hulunya minimal, kalau ke hulu itu 500, tapi kita maunya standarnya 1 kilo kalau di dalam perizinan, apalagi kalau menggunakan alat-alat, ke hilirnya juga 1 kilo. Nah itu untuk itu terus ada kriteria-kriteria lain yang menjadi persyaratan di dalam mengeluarkan rekomendasi. Jadi untuk Sungai Bolango itu dari total pemohon 15 ya? Iya. 15 itu memang kita rekomendasikan 15. Dan itu sudah memang ada beberapa yang tanpa izin.
Jika kedapatan adanya aktivitas tambang pasir yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat dibekukan atau dihentikan oleh Dinas ESDM Provinsi Gorontalo. BBS maupun Dinas ESDM Provinsi mengaku tak punya wewenang untuk menghentikan tambang pasir ilegal dan kewenangan ada di aparat penegak hukum. Tim Liputan, Kompas TV, Bone Bolango, Gorontalo. Saudara, isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo terus berhembus di sejumlah daerah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang warga menggugat Universitas Gadjah Mada atau UGM. Warga Makassar yang bernama Komarudin menggugat Rektor UGM dan sejumlah pejabat kampus UGM. Mereka digugat ke Pengadilan Negeri Sleman atas dugaan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. Gugatan ini tercatat dan telah didaftarkan sejak 5 Mei 2025. Komarudin menggugat para akademisi kampus UGM lantaran membiarkan polemik ijazah Jokowi terus berlangsung. Ia pun bilang harus ada tim khusus yang dibentuk untuk menguji keaslian ijazah Jokowi. Yang saya gugat itu tentunya pertama rektor UGM, kemudian wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, wakil rektor 4, kemudian dekan Fakultas Kehutanan UGM, kemudian kepala perpustakaan UGM. Kenapa kepala perpustakaan? Karena semua dokumen yang ada di situ. Nah, kemudian menurut video di YouTube itu pernah Jokowi mengatakan bahwa Insinyur Kasmojo ini adalah pembimbing skripsinya. Ada juga yang mengatakan tidak. Jadi ini informasinya kita tidak tahu yang mana yang betul. Oleh karena itu untuk membuktikan secara terang benderang, ya kita bawa ke pengadilan, nanti pengadilan putuskan. Ya seperti itu. Ya termasuk itu karena ini semakin hari semakin panas, semakin hari. Nah, ini tentu berpengaruh kepada pendidikan kita. Kenapa bisa begini? Kenapa harus ada ijazah palsu? Saudara, sejumlah pengendara yang terkena sanksi tilang di Kota Gorontalo mengeluhkan proses tilang yang dilakukan sejumlah oknum polisi. Pelanggar harus ke kantor polisi untuk mengambil surat tilang yang berpotensi adanya pungli. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo menegaskan polisi wajib memberikan surat tilang di lokasi kejadian. Beberapa pengendara di Kota Gorontalo yang terkena sanksi tilang mengeluh dengan cara penindakan sejumlah oknum polisi yang mengharuskan pelanggar ke kantor polisi untuk mengambil surat tilang. Beberapa pelanggar mengaku saat tiba di kantor Satlantas, pelanggar diminta untuk membayar sekitar Rp250.000 dengan dalil penitipan denda tilang. Menanggapi kejadian ini, Dirlantas Polda Gorontalo Kombes Lukman Cahyono menegaskan, anggota polisi tak berhak menerima uang dengan alasan apapun. Denda tilang hanya dapat dibayarkan melalui aplikasi Briva maupun Bank BRI terdekat dengan denda maksimal sesuai peraturan atau melanggar dapat mengambil surat tilang untuk mengikuti sidang. Selain itu, pelanggar wajib menerima surat tilang saat di lokasi penindakan. Petugas yang melakukan penindakan di lapangan ini seharusnya sesuai dengan aturan bahwa apabila akan ditilang, tilang ini memang harus langsung diserahkan pada saat pelanggaran ini ditemukan. Jadi tidak boleh mengamankan kendaraan, mengamankan dokumen, ini tidak ada tilangnya, ini tidak boleh. Mengamankan kendaraan harus dibawa ke pos, ini tidak boleh. Sebetulnya kalau mau langsung datang ke pengadilan itu dendanya tidak sebesar kita titip di bank. Datang ke pengadilan, ikut sidang, saya rasa tidak sulit datang ke pengadilan. Itu dilaksanakan 2 minggu sekali setiap hari Jumat di pengadilan negeri setempat. Datang saja, vonisnya paling sekitar 100, 150 atau 200 sesuai dengan hakim yang memutuskan. Namun tidak mungkin lebih dari denda maksimal yang sudah diterapkan dalam
tabel buku tilang tersebut. Ya, jadi memang aturannya demikian, harus dijelaskan supaya masyarakat tahu nih, masyarakat juga teredukasi bahwa saya melanggar, ancaman dendanya sekian, kalau ini dibayar di pengadilan dan titipan denda di bank ya, itu dendanya memang dititipkan secara maksimal. Namun apabila dititipkan ke petugas itu yang ini juga tidak sesuai dengan aturan. Jadi petugas di lapangan tidak boleh menerima titipan denda tilang. Bagi pengendara yang telah menitipkan denda tilang melalui bank atau BRIVA dan telah ada putusan pengadilan, pelanggar dapat mengambil kembali sisa denda maksimal yang dititipkan. Dirlantas Polda Gorontalo akan memberikan sanksi tegas bagi petugas yang melakukan praktik pungutan liar. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk di Majene, Sulawesi Barat yang diduga disebabkan korsleting listrik. Dalam peristiwa tersebut, 1 unit rumah ludes terbakar. Api pertama kali terlihat pada bagian plafon rumah yang berada di permukiman padat penduduk. Kobaran api yang cepat membesar langsung membakar seluruh bagian rumah sehingga warga di sekitar lokasi panik. Sementara itu pemilik rumah sedang berada di luar rumah saat kebakaran terjadi. Namun anak dan cucu korban berhasil diselamatkan. Dinas Pemadam Kebakaran dibantu TNI dan Polri akhirnya dapat memadamkan kobaran api. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat arus pendek listrik. Korsleting listrik terjadi pada jam setengah 10 pagi. Kebetulan orangnya sedang dalam perjalanan menuju ke Majene. Cuma menantunya yang tinggal di rumah dan tidak bisa dipadamkan karena yang pertama di atas plafon. Pertama ada yang meledak, kemudian setelah meledak mati lampu, baru berasap di atas plafon. Dugaan sementara kali ini adalah korsleting listrik. Dinas Pertanian Bidang Peternakan Provinsi Gorontalo memastikan ketersediaan sapi kurban aman untuk perayaan Idul Adha. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. 393 jemaah calon haji asal Takalar dan Parepare yang tergabung dalam kloter 21 embarkasi Makassar tiba di Asrama Haji Sudian, Makassar, Sulawesi Selatan. Tiba di Asrama Haji, 393 jemaah calon haji ini akan mengikuti bimbingan haji. Kali ini petugas haji menekankan agar jemaah menjaga kesehatan dan stamina, utamanya saat berada di Madinah karena cuaca ekstrim yang tengah melanda Madinah bisa membuat kondisi tubuh menurun, terutama jemaah lansia. Informasi yang diterima, kondisi suhu udara di Arab Saudi mencapai 43 derajat Celcius, sehingga jemaah harus menjaga kondisi kesehatan. Tadi dalam acara pelepasan di Masjid Agung Takalar, saya juga menyampaikan beberapa pesan berkaitan dengan kesehatan para jemaah kita, karena memang di sana cuaca atau iklimnya beda dengan yang ada di tanah air, sehingga bagi para jemaah tentu secara keseluruhan wajib untuk menjaga kesehatan, khususnya untuk yang jemaah kita yang sudah sepuh, sudah lansia, tentu perlu mendapat pantauan daripada kesehatan. Kemudian juga pesan tadi bahwa yang lansia ini
Saudara jemaah haji asal Merauke, Papua Selatan yang berusia 97 tahun akhirnya dapat berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji setelah menunggu 5 tahun. Jemaah calon haji ini sekaligus tertua asal Merauke. Dul Kohar, calon haji asal Merauke ini mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini. Dirinya mengaku mendaftar haji pada tahun 2020 dan senang serta bahagia bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Kakek yang tinggal di distrik Tanah Miring dan merupakan jemaah haji tertua asal Merauke ini menyisihkan sebagian hasil keringatnya sebagai petani. Hasil pertaniannya digunakan untuk biaya haji. Meski telah berusia 97 tahun, namun Dul Kohar terlihat masih sehat dan kuat tanpa menggunakan alat bantu. Caranya saya mengumpulkan uang, terus kalau sudah kumpul saya berikan tanah untuk nabung, tapi di dalam tanah, di dalam ladang sawah. Terus saya jual untuk berangkat haji. Ya, mudah-mudahan dia sehat terus di sana, dikasih kuat lah ya Pak. Dul Kohar berharap tetap sehat selama menunaikan ibadah haji hingga kembali ke tanah air. Dul Kohar berangkat ke Arab Saudi bersama 110 jemaah haji. Tim Liputan, Kompas TV Merauke. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. Saudara, ketersediaan hewan kurban di Gorontalo dipastikan tercukupi untuk kebutuhan Idul Adha dan diperkirakan mencapai hingga 18.000 ekor. Bahkan pemerintah Provinsi Gorontalo hingga saat ini masih mengirimkan ternak sapi ke provinsi lain. Jelang pelaksanaan Idul Adha, bidang peternakan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo terus melakukan pendataan dan memastikan ketersediaan hewan kurban. Gorontalo sendiri diketahui menjadi salah satu daerah yang setiap tahun surplus untuk hewan kurban. Ketersediaan hewan kurban sapi untuk Idul Adha tahun ini diperkirakan mencapai 18.000 ekor. Selain itu, kualitas ternak sapi di Provinsi Gorontalo diketahui sangat baik, sehingga pemerintah provinsi mengirim ternak sapi ke sejumlah provinsi, salah satunya di Pulau Kalimantan. Kita paling dekat Tarakan, makanya kemudian ada juga yang kita kirim ke luar daerah. Kita kirim ke Provinsi Kalimantan Utara, kemudian kita kirim juga ke Provinsi Kalimantan Timur. Itu sudah kemarin terakhir proyek 6 itu berangkat di tujuan Kalimantan Timur sebanyak 550 ekor. 528. Kalau Kaltara itu ada 550 ekor. Jadi ada 128 ekor ya, berapa total itu? Memang setiap tahun kita pemeriksaan. Kemudian ada 2 metode. Yang pertama pada saat hari H kita turun, semua kabupaten kota juga kita melibatkan. Kemudian yang kedua, laporan dari masyarakat. Apabila ada laporan masyarakat bahwa ada keluhan bahwa ternak sapinya minta diperiksa, kita lihat. Masyarakat kita ini kan memang hobi ya, maksudnya senang pelihara sapi. Jadi kita bisa lihat di masyarakat kita, walaupun sedikit-sedikit sapinya di belakang rumah dipelihara, tapi ada gitu, banyak. Meski wabah penyakit mulut dan kuku yang sempat merebak di Gorontalo kini mulai pulih dan tidak berpengaruh terhadap ketersediaan dan kualitas hewan kurban. Dinas Pertanian juga mengimbau agar peternak di Gorontalo dapat terus menjaga kesehatan dan kualitas ternak dan melaporkan jika ternak terkena wabah maupun masalah kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Sejumlah pasangan bukan suami istri terjaring saat Satpol PP Kota Gorontalo melakukan operasi penyakit masyarakat. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi.
Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, demi menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, polisi melakukan operasi penyakit masyarakat atau PEKAT, termasuk penertiban juru parkir liar. Dalam operasi PEKAT ini, sekitar 51 juru parkir ditangkap polisi. Juru parkir ini ditangkap karena merupakan juru parkir ilegal yang sering melakukan pungutan liar. Dari hasil interogasi yang dilakukan, polisi menemukan ada keterlibatan salah satu oknum pegawai Dinas Perhubungan yang mengizinkan juru parkir melakukan pungutan liar dengan bermodalkan rompi jukir. Yang diamankan adalah juru parkir. Karena kenapa? Setelah kita tanya pada juru parkir di sini, banyak mereka yang tidak ada tanda pengenal. Pada intinya mereka parkir liar, karena di dalamnya namanya premanisme. Itu bukan selamanya dia berbuat pidana, tetapi penyalahgunaan. Kalau artinya contoh seperti pungli. Kalau pungutan liar yang tidak semestinya pada intinya kan sudah berbentuk bahwa mereka meminta tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan prosedur. Saudara, Satpol PP Kota Gorontalo menggelar razia di sejumlah indekos dan penginapan yang terindikasi kerap dijadikan tempat maksiat. Sejumlah pasangan bukan suami istri dan remaja yang mengkonsumsi minuman keras terjaring razia. Pemerintah Kota Gorontalo melalui jajaran Satpol PP melakukan razia penyakit masyarakat yang kian meresahkan ketertiban masyarakat. Razia ini dilakukan untuk pengawasan terhadap praktik yang tidak sesuai dengan peraturan daerah maupun melanggar norma di masyarakat. Sejumlah indekos dan penginapan di Kota Gorontalo digeledah yang diduga sering menjadi tempat perbuatan asusila. Satu persatu identitas penghuni kamar indekos maupun penginapan diperiksa. Dari hasil razia, 2 pasangan bukan suami istri ditemukan berada dalam kamar. Selain itu, sejumlah remaja perempuan yang sedang asik mengkonsumsi minuman keras juga terjaring razia. Warga yang terjaring razia dibawa ke kantor Satpol PP Kota Gorontalo untuk diberikan pembinaan serta peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Jadi mereka-mereka yang terjaring kita bawa ke kantor Satpol PP. Seperti biasa kita lakukan pembinaan, kita buatkan pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan. Setelah itu, untuk mereka yang masih ini di bawah umur atau apa, nanti kita hubungi keluarganya untuk menjemput. Dan mereka yang sudah ini kita setelah pembinaan kita lepaskan kembali. Pemilik usaha indekos maupun penginapan diimbau untuk tidak menyalahgunakan usahanya. Jika kedapatan, pemerintah Kota Gorontalo akan mencabut izin usaha yang ada dan diharapkan razia ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan taat akan peraturan serta norma yang ada. Tim Liputan, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, seorang anak berusia 13 tahun di Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, jadi korban perundungan dan penganiayaan. Video penganiayaan ini pun beredar di media sosial. Ibu korban bilang sebelum kejadian penganiayaan, korban dijemput dan diajak untuk keluar rumah oleh beberapa rekannya, meskipun korban sempat dilarang oleh ibunya. Penganiayaan ini bermula saat pelaku tidak terima dengan pernyataan korban yang diduga menghina pelaku. Akibat luka lebam yang dialaminya, korban yang masih duduk di bangku SMP ini pun kini harus menjalani perawatan medis di rumah sakit dan mengalami trauma. Ibu korban menyayangkan kejadian ini dan telah melaporkannya ke Polres Gorontalo. Sampai anak bilang ini, pas sampai itu di lokasi dia panggil, coba kamar tuh yang nama Pira. Dia penasaran, dia pergi ke sana. Dia bilang kenapa, langsung dia tanya, oh nggak ada yang bilang oma-oma, langsung dia bagi, so, tidak ada perlawanan dia, tidak perlawanan. Untuk saya punya adik kecil ini yang umur 9 tahun, dia yang ada kasih pisah, dia yang suka bataria, dia yang semua nangis, dia solar pas saya punya mama pe rumah, dia yang kasih tahu pas saya punya mama, yang mana saya punya anak ini, orang ada pukul, saya mau keadilan. Saya mau kalau cuma masalah damai 100 juta, 200 juta saya tidak terima. Saya tidak mau. Sampai anak sakit, sampai sekarang dia masih sakit, tidak bisa dia bahagia sebelah. Saya mau keadilan. Saya tidak mau uang. Saya tetap mau keadilan. Saya mau mereka dihukum.
Saya tidak mau mereka dihukum biasa. Saya mau seperti orang yang menjalani hukuman. Saudara, tim Resmo Polsek Wajo Makassar menangkap seorang pria bersenjata tajam dalam kondisi mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras. Pria ini ditangkap saat tim Resmo Polsek Wajo Makassar yang melakukan patroli premanisme mendapatkan informasi adanya keributan di salah satu lokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang dalam pengaruh minuman keras ini memukul seorang sopir truk pelabuhan dan membawa senjata tajam. Usai dilakukan pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan residivis pelaku penganiayaan yang telah menjalani hukuman penjara selama 2 tahun. Kini pelaku kembali terancam masuk bui. Jadi awalnya tim reserse Polsek Wajo patroli premanisme kemudian menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku yang sementara mabuk. Kemudian kami mendatangi TKP dan menemukan sebilah badik yang diselip pada pinggang sebelah kiri. Pelaku ini ternyata residivis, pernah dipenjara selama 2 tahun pada tahun 2019 atas kasus penganiayaan. Kemudian pernah diamankan pada tahun 2024 dengan kasus yang sama, yaitu penganiayaan. Dan terakhir kami amankan membawa senjata tajam jenis badik. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.